maka kita akan masuk lagi. Kemenangan besar dalam hidup orang-orang benar itu sangat luar biasa. Kita lihat dulu Bilangan 14. Iya, kalau di ayat yang 9 kita nggak boleh memberontak ya. Kita jangan memberontak, kita tunduk saja pada apa yang ditaruh Tuhan juga pemimpin kita. Terus kemudian karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berhati hamba, sehingga Tuhan bisa memakai dia menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terus kita melihat di sana kembali kita lihat ya di dalam Bilangan 14 ayat 24. 14 ayat 24. Kita lihat di sini. Iya, kalau ayat 20 dikatakan beginilah firman Tuhan. Karena Musa berdoa minta pengampunan ya. Aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu. Kalau di ayat Keluaran 32:14 dikatakan waktu Musa berdoa itu kemudian dikatakan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Doa Musa dahsyat luar biasa, saudara ya, dapat merubah, ya, dapat menenangkan hati Tuhan, dapat membuat Tuhan mengampuni orang-orang yang sudah bandel. Kita harus naik seperti doa Musa ini, saudara, yang bisa membuat lebih dari pemenang itu. Bahkan Tuhan pun bisa mendengar doanya dan bisa menjawab pada rancangan Tuhan. Karena mereka bandel, udah hancurkan aja, habiskan aja. Jadi, tapi Musa berdoa dan Musa doanya sangat luar biasa. Karena doanya begitu, ia puitis ngomong ke Tuhan seperti doanya Sami sini, saudara ya. Ya, jadi bilang ke Tuhan, masa begini Tuhan, masa kamu suruh saya bawa keluar, nanti orang bilang apa? Kok Tuhannya mereka tidak mampu masukin mereka ke Kanaan ya? Makanya mereka dibunuh di jalan. Itu saudara, doanya Musa begitu. Lucu sekali ya saudara, kalau tidak sampai kedalaman itu nggak bisa ngomong seperti itu. Hikmat yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh wanita Sirofenisia dalam Matius 15, waktu dia terus ditolak terus oleh Tuhan, maka kemudian Tuhan bilang, ya cuman anjing yang makan ya remah ini. Ya, coba kita lihat ya, saudara, Anda lihat bahwa ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang luar biasa juga, karena mereka mengerti hati Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 21, tapi di dalam Markus 7. Lebih bagus Markus 7 karena sama saudara ya, tapi Markus 7 mungkin menerangkannya. Coba kita lihat Markus 7, tapi nanti sebentar. Iya, Markus 7. Iya, ini seorang wanita Sirofenisia, wanita Kanani kalau di Matius 15, ya ayat 7. Matius 15 ayat 21 sama saudara, tapi saya akan baca dulu. Lalu Yesus ayat 20 berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bawa ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Saudara, Anda perhatikan di sini kata tersungkur di depan kaki Yesus. Satu cara yang bisa membuat suasana hati Yesus tergerak. Tetapi Anda lihat ya, jadi tidak selalu kita lihat langsung
Malah seorang ibu yang anaknya perempuan sedang mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur depan kaki. Perempuan ini seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dia bisa makan dengan anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang makan remah-remah yang dijatuhi anak-anak. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, saudara. Kalau kita melihat kata-katanya dari musuh, hati Tuhan itu lahir dari hikmat dan wahyunya Tuhan. Dikatakan, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Tapi Matius 15 ternyata lebih menerangkan. Terus Anda perhatikan Matius 15 ya. Lalu Yesus ayat 21 pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah situ dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Perempuan kerasukan setan dan menderita. Jadi Matius menuliskan lebih terperinci, saudara. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang memperalakan, jadi kalau kurang dapat cukup. Terus ada yang orang yang memberhalakan dandanan atau hiasan luar, atau harta kekayaan atau kedudukan, dan semua itu bisa dianggap kerasukan setan. Roh pemarah juga kerasukan setan. Roh tersinggung, roh suka iri hati, roh suka benci, roh suka itu buah dari setan itu, saudara, kedagingan. Maka itu pun kalau anak-anak kita memiliki hati yang pemarah, benci, dengki, iri hati, bersaing dan selalu, nah itu ada kerasukan setannya, saudara. Kerasukan setannya, orang-orang yang suka gosipin orang, suka fitnah orang, suka menjelekan orang, suka bersaing, dan rasanya kalau orang lain punya ini, rasanya dia harus lebih, atau kalau nggak dia mau jelekin. Dan saudara, itu kerasukan setan. Tapi saudara, orang tentang Yesus, dia punya keluarga bukan berarti semua juga adem ayem, tidak. Ada yang mengalami seperti itu. Dan wanita ini, dia mendengar tentang Yesus dan dia percaya dan imannya bertumbuh. Maka di sini dikatakan, saudara ya, perkataan perkataannya ini sangat-sangat luar biasa, menggetarkan hati Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Seorang yang akan nanti berhasil membuat Yesus dari rencananya untuk pergi ke tempat lain, dia bisa berbalik karena, saudara, wanita Kanaan itu atau Sirofenisia ini memiliki suatu hati yang sungguh percaya, dan dia percaya bahwa setan itu bisa keluar dari anaknya. Sifat karakter anak yang jelek itu bisa keluar karena dia percaya kepada Tuhan. Saudara, Anda melawan manusia masih bisa, melawan setan Anda harus punya roh lebih dari pemenang. Maka saudara, di sini dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lihat karakter-karakter orang yang akan menang, akan orang-orang itu diproses. Kita bisa terbuka, kita tidak malu ucapkan. Semua orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, dan dia berteriak tentang anak yang kerasukan setan, apalagi anak perempuan, saudara. Tetapi dia tidak malu. Satu hal, Anda harus punya roh keterbukaan. Kalau kita punya roh keterbukaan, maka Tuhan bukan seketika juga jawab, tidak. Karena dia akan proses karakter itu.
Dia akan proses hidup kita. Dia akan proses sampai akhirnya seluruh orang bisa tahu bahwa kita serius, bahwa kita orang benar, bahwa kita orang jujur, kita tidak malu, tidak gengsi. Saudara, kita rendah hati, dan sungguh orang rendah hati, orang benar yang mengaku kelemahannya dan dosanya adalah orang jujur dan benar. Besar kuasanya. Maka kemudian kalau Anda perhatikan di sini, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi ada waktunya, bukan saat dia mengaku dan ngomong itu langsung dijawab. Enggak, saudara. Karena kita ini masuk dalam pelajaran lebih dari pemenang. Lebih, bukan hanya biasa saja, saudara. Bukan biasa saja. Karena peperangan dan daging, tapi melawan penguasa di udara, orang-orang kuat, roh-roh jahat, si iblis itu. Maka pelajaran ini berkata, si iblis, saudara, di sekelilingmu ada kuasa kegelapan, setan, juga virus corona ini kan juga kita tidak bisa bilang di mana, nggak kelihatan. Dia berbentuk seperti roh, saudara. Hanya bisa dilihat mikroskop yang begitu, begitu sangat. Dan saudara, kita tidak tahu bagaimana kita bisa kejangkitan. Tapi ingat baik-baik, ini adalah cara kita untuk menang. Cara kita untuk sembuh, cara kita untuk lepas dari ketakutan, lepas dari hal-hal roh jahat. Maka kita lihat di sini satu keterbukaan, di mana dia datang dan dia katakan kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan. Kita harus perhatikan bahwa kita tidak mampu tidak percaya bahwa Tuhan punya karakter, bahwa Tuhan punya karakter kasih. Tuhan adalah kasih. Sebab itu kita harus datang dengan kerendahan hati. Kita harus datang tersungkur. Kita harus minta Tuhan dengan belas kasihan. Seperti pengemis yang buta. Yesus, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Kita tidak dibilang, aku sudah jadi pengkhotbah, aku sudah melayani sampai capek keliling dunia Indonesia dan kemana-mana. Dan saya suka mengangkat barang-barang di gereja. Saya suka menaruh dana di gereja, memberikan, saya donatur yang hebat. Gak ada. No way. Tuhan tidak tertarik dengan uangmu. Pendeta bisa tertarik dengan uangmu, Tuhan tidak, karena dia punya semua. Dia tidak butuh uang, tapi Tuhan bilang mamon itu untuk persahabatan. Karena mamon itu bayar listrik, bayar untuk makan, bayar untuk semua yang kita perlu untuk menghiasi hidup ini, tidak mempermalukan nama Tuhan. Nah, saudara, tetapi untuk Tuhan, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang, kalau kita sampai bisa seperti ini, saudara, kita akan pelajari lagi. Nah, kita akan bangkit, kita akan sadar bahwa untuk menjadi lebih dari pemenang, mengalahkan roh jahat setan ini yang tidak kelihatan. Ngaung-ngaung. Si iblis kan mengaung-ngaung, saudara, seperti singa yang mengaung-ngaung. Kita bisa tidak damai, kita bisa tidak tenang, kita bisa khawatir, kita takut dan cemas seperti sekarang ini. Saudara, sekali lagi, banyak orang mengalami ini. Anaknya, keluarganya, saudaranya, semua bisa mengalami corona, mengalami, orang mulai rasa khawatir. Nah, saudara, disinilah kita perlu belas kasihan. Kita mau menang atas corona, kita mau menang atas ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kematian. Iblis bisa penuh rasanya, wow. Nah, saudara, maka di sini kita harus rendah hati. Kita harus bilang, kasihanilah, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia tidak langsung bilang kasihani anak saya, tapi dia pertama dia langsung mengakui dirinya bahwa kasih Tuhan.
satu anak kerasukan setan, ya udah 4 anak masih nggak apa-apa, saudara. Tapi untuk satu anak kerasukan setan aja, dia datang kepada Tuhan untuk minta belas kasihan. Tidak nanti sudah 2 anak, 3 anak semua kerasukan setan. Satu anak kerasukan setan, kita akan sangat perhatian. Saudara, datang kepada Tuhan pertama, minta belas kasihan Tuhan. Musa datang pada Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Dan dia berperkara dengan Tuhan. Karena dia tahu sifat Tuhan. Dan wanita Sirofenisia ini tahu sifat dari Tuhan. Sekalipun dia cuma melalui telinga yang mendengar berita bahwa Yesus luar biasa. Yesus menyembuhkan, Yesus mengusir. Walaupun dia yang aktif di bukan semuanya. Tapi saudara, dia mendengar. Tuhan melihat orang, kalau kau percaya. Tapi bukan berarti langsung ada proses. Untuk menjadi orang lebih pemenang, bukan berarti kau tidak ada proses. Kau akan mengalami proses. Proses. Kata Kaleb, kita telan. Ya, saudara, sebentar baru kita masuk Kaleb. Kalau kita sampai tidak sempat waktunya, Kaleb masih dilanjutkan. Akan datang minggu depan. Karena besok adalah bagian dari Pak Beni, ya. Nah, Anda lihat di sini. 1, harus punya kerendahan hati, harus kasihan. Karena Tuhan punya kasih karunia, anugerah. Kalau orang bilang, lah, dia kan belum kenal Yesus, dia kan nggak masuk gereja, masa Tuhan mau tolong dia? Saudara, Tuhan itu kalau dia bilang, itu hak saya. Kalau saya mau selamatkan, itu hak saya. Tidak ada yang bilang karena dia begini, karena dia kasih duit, karena dia tahu. Tidak. Itu semua kasih karunia Tuhan. Itu semua keputusan Tuhan mutlak. Hal yang bisa kita rayu Tuhan. Kita datang dan mengungkapkan. Tadi kita baca di dalam ayat Markus dikatakan, Markus 7. Karena kata, kita tahu cerita tentang seorang yang kedatangan tamu sahabatnya dari luar. Mau nginap di rumahnya dan dia tidak punya roti. Dan kemudian dia tidak malu datang ke rumah sahabatnya yang sudah tidur. Sahabatnya bilang, gue sebel banget sih karena anak-anak gue sudah tidur. Kalau nanti mereka bangun, dia gedor-gedor rumah gue. Tapi karena kata-katanya. Dia sih sahabat gua, tapi bukan karena sahabat, tapi karena sikapnya yang tidak malu. Alkitab berkata karena sikapnya yang tidak malu. Dia bilang itu temannya. Terus temannya bilang, bukan karena dia teman gua tolong dia. Tidak. Tapi karena sikapnya yang tidak malu. Sampai malam. Karena ada tamu, nanti saya nggak punya apa-apa, ya ketahuan, dan dia malu-maluin, aku nggak punya duit, aku nggak punya roti untuk sediain makan, mesti pinjam dong. Itu tanda meminjam loh. Ditulis itu meminjam, dia pinjam kepada tetangganya. Saudara, sekali lagi, sikapmu diperhitungkan Tuhan, bicaramu diperhitungkan Tuhan. Orang kelihatan dari cara bicara, sombong atau tidak. Tapi juga dari sikap, dari keputusannya. Saudara, kita bisa dilihat, karena itu Alkitab bilang, bahwa di sekeliling kita, di Ibrani dia bilang, semua ada saksi-saksi, bagaikan awan yang melingkar. Jadi tidak ada orang bilang, wah gua gak sombong. Siapa bilang? Jadi banyak orang membela diri. Tapi sekali lagi, ayat ini berkata, kasihanilah aku. Kalau sampai kita datang ke seseorang dan bilang, tolong dong kasihani gue, kasihanilah aku. Itu rasa hancur hati, saudara. Kasihani aku, kasihani aku. Saudara, banyak orang tidak punya belas kasihan. Apapun anak dan orang tua dan anak.
atau suami istri seringkali pun kurang belas kasihan. Tetapi Yesus cinta manusia. Yesus lebih dari kasih manusia. Kasih dikatakan seorang anak bisa meninggalkan orang tuanya juga bisa meninggalkan dia. Tapi Yesus tidak meninggalkan. Maka sebab itu kita perlu minta belas kasihan Tuhan. Dan dia katakan, ya Tuhan. Dan hal yang kedua, keterbukaan. Karena hanya doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar artinya orang yang jujur, orang yang tulus, tidak malu biarpun orang tidak punya masalah. Tidak malu saudara. Orang yang siap mengambil resiko. Iya, di sini. Anakku perempuan, kerasukan setan sangat menderita. Ya, kerasukan setan jangan dibilang-bilang. Bahkan ada orang bilang, jangan didoain di umum ya, saya malu. Terus saya bilang, iyalah. Masa kalau kita doakan rame-rame? Enggak, saudara, banyak orang takut. Suami saya aja cuman ya rasa lemes dikit, saya doa nih. Orang tanya, sakit apa? Enggak tuh, saya kerokin aja langsung sehat. Enggak apa-apa, saudara. Tapi saya doa, enggak apa-apa, saudara. Banyak orang terlalu takut. Tapi kalau mendatangkan hal yang negatif bagi orang lain, ya tidak, jangan. Karena kalau kita rasanya enggak apa-apa, ini, wah kalau begitu, tadi budor corona ya, ini begini ya. Terus dia masalah saudara ya kan. Nah, saya selalu berpikir positif bahwa jangan membuat mereka ragu terus mereka nggak nongol di online service ya. Mereka bilang oh iya pasti dia sakit nih, ya udahlah dia nggak ini. Nah saudara, kita tetap harus maju. Saudara, jangan karena kita ya ketakutan kita tidak bisa terbuka dan jujur. Di hal kedua, mari kita jujur. Mari kita jujur. Karena doa orang benar besar kuasanya. Yakobus 5 itu katakan, doa orang benar besar kuasanya. Tapi dimulai dari kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Selebihnya itu dari iblis. Jadi kejujuran, keterbukaan, apa sih yang kau susah? Bilang dong, cerita dong. Keterbukaan itu adalah hal yang sangat indah. Nah saudara, yang ketiga. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi Yesus cuek. Yesus bilang EGP, emang gue pikir. Iya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, Anda akan mengalami orang-orang sekeliling akan tidak suka. Kita bisa dikatain, kita bisa diusir. Saudara, itu adalah karena kita mengganggu orang-orang sekeliling. Dengan keberadaan kita, kadang-kadang orang sekeliling jadi nggak suka. Sekali lagi, orang-orang sekeliling bisa menolak kita, bisa mengusir, menolak dan tidak suka dengan kita karena kita dianggap, ya mungkin membuat merugikan mereka. Ya rencana mereka gagal, membuat mereka jadi nggak bisa, jadi ada banyak. Atau mereka gua nggak suka sama dia, nggak suka sama ini. Dan saudara, dan kita mengalami, saudara, orang-orang yang akan keluar menang di hadapan Tuhan, ini adalah orang-orang yang seperti Musa. Saudara, dia menang di hadapan Tuhan. Seperti apa? Yakub waktu di sungai Yabok, saudara. Dia bergumul sampai pagi dengan malaikat itu. Iya, dia bergumul. Dia bilang, gue gak kasih lo pergi sebelum kamu memberkati saya. Gak boleh sebelum kamu memberkati saya. Saudara, dia menang di hadapan Tuhan. Akhirnya, iya, kau bukan lagi Yakub si penipu. Iya, kau bukan Yakub penipu lagi. Karena kau menjadi orang jujur, orang benar. Iya, ini dikatakan, sekarang kau menjadi Israel namamu, yaitu Pangeran Allah. Wow, anak Allah. Orang yang menang, saudara, di hadapan Tuhan. Kita sekarang belajar menang ini. Pemenang. Menjadi pemenang. Menang di hadapan Tuhan. Saya melihat ini Musa, Daniel,
Dan banyak saudara. Dan Daud. Dan kemudian kita lihat lagi. Wanita ini menang di hadapan Tuhan. Yakub menang saudara. Sehingga namanya Israel. Dari keturunannya kemudian menduduki Israel. Sehingga Israel menjadi bangsa dari yang kecil tetapi pengaruhnya besar. Nah, kita lihat di sini karena karakternya diubah. Karakter harus dapat perubahan, saudara. Kalau kita dulu sekolah, dia bilang apa? Perubahan bukan perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Dikatakan suruhlah ia pergi yang mengikuti kita dengan berteriak. Jadi kita menjadi seperti orang yang tidak disukai. Anda akan mengalami, sebelum Anda mengalami ini, sebelum Anda keluar jadi pemenang, Anda akan mengalami masa-masa seperti ini. Sampai Anda diproses bahwa Anda benar orang yang mencari Tuhan. Anda benar orang yang mencari solusi, mencari kemenangan itu. Sekalipun Anda punya hal-hal yang Anda bisa sebal, Anda bisa terluka, Anda bisa sakit hati kalau orang tidak suka sama kita, orang jelekin kita, orang usir kita, orang rasa kita seperti duri bagi dia, orang rasa kita seperti virus. Jadi saudara, itu sesuatu yang seperti orang jijik pada kita, orang tidak mau saudara. Dia pergi, dia usir. Saudara, sangat menyedihkan. Saudara minta belas kasihan Tuhan, kejujuran. Dan Anda akan mengalami masa-masa ini. Anda akan diperkuat oleh Tuhan. Anda pikir mata Tuhan tidak melihat Anda disakiti. Anda pikir mata Tuhan tidak melihat Anda punya masalah dengan orang-orang lain. Orang tidak suka kita, orang jelekin kita, orang usir kita, orang tidak mau terima kita, orang bahkan berteriak-teriak gak suka dan kemudian menyakiti hati kita, menyakiti pribadi kita. Saudara, ini cuma tanda-tanda orang yang akan menjadi pemenang. Kenapa? Semuanya bisa, singa bisa mengaum-ngaum seperti iblis mengaum-ngaum. Tapi Tuhan tetap penuh kasih. Dia cuma menunggu kalau kau sabar terus ketok hati Tuhan. Seperti wanita, janda dengan hakim yang lain. Hakim yang lain berseru terus. Janda pada hakim yang lain dia terus. Itu Tuhan yang ajarkan saudara. Tema dia ajarkan. Berdoa tidak pernah berhenti. Berdoa dengan tidak berhenti. Itu di Lukas 18 kalau tidak salah ya. Nah saudara, kita lihat lagi. Jadi dalam Anda menjadi lebih dari pemenang ini, Anda pun akan diproses. Terus kemudian dipisahkan, dicuekin, disakiti, dibilang, mereka bilang pergi dia, usir saja dia. Suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Maka yang keempat, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Maka kemudian Anda akan lihat proses lagi di dalam Anda, bukan hanya dikata-katain, tetapi yang keempat, Tuhan sendiri bilang bahwa dia buat perbedaan. Dia buat perbedaan, lu bukan dari Israel, lu orang Yunani, lu orang Kanani, dan tidak ada hubungannya dengan Israel. Saudara ingat, kadang-kadang kita mengalami masa di mana lu bukan gereja yang keren, hebat, bukan gereja yang seperti gereja gua tuh yang hebat banget, yang begitu besar sekali gedungnya, yang ini, yang pendetanya sangat terkenal dan semua sana itu orang-orang muda yang hebat-hebat, yang nyanyinya hebat-hebat. Lah kamu nyanyinya aja kayak gitu. Tapi pede amat. Karena kita PDP, ada PDP, ada PDM, ada PDT. Pede banget ya. Nah saudara, banyak orang akan membeda-bedakan kita. Sehingga kalau kita dia emang gue pikirin. Ya saudara, karena
Mereka rasa mereka udah orang hebat. Saudara, orang hebat, gereja hebat. Pendeta yang sangat gede, besar sekali ininya. Ya, kalau kita kan kena gede badan. Ya, Pak Budi udah cukup gede badannya. Saya juga ya. Nah, supaya Pak Budi nggak marah. Nah, saudara, jadi ada orang yang membeda-bedakan. Oh, saya kalau dibilang dari Ibu Dora, enggak, saya dari gereja yang ini, yang ada di mall itu yang hebat sekali, yang begini-begini. Saudara, banyak orang seperti itu, padahal Tuhannya sama. Tapi ingat, yang keempat ini, Tuhan pun izinkan. Kalau di dalam gereja terjadi seperti ini, jangan khawatir. Tuhan pun pernah buat begitu pada wanita Sirofenisia. Nggak apa-apa, it's okay. Karena berarti kita sebentar lagi mau jadi orang yang hebat. Kalau kita tidak sakit hati, kalau kita tidak marah, kalau kita tidak tersinggung, kalau kita tidak merasa bahwa iya kita kan kayak gini ya, terus makanya mereka tuh pada keluar dari gereja kita karena gereja kita kurang bagus, katanya ngajar sekolah minggunya nggak bagus, ya kan? Wah, cuma gitu, ya kita namanya orang kampung, orang sederhana, ya kan? Tapi Tuhan kita sama. Saudara, jadi saya nggak apa-apa. Saya pikir ya udah nggak apa-apa. Never mind, silahkan pergi ke mall-mall, ke gereja mana nggak apa-apa. Asal yang penting pengabdianku hanya padamu Tuhan. Iya, kami tidak perhatikan orang-orang mau bilang apa, mau bedakan apa, mau bilang kami tidak keren, atau kami tidak bagus, nggak apa-apa. Iya, karena apa yang Tuhan kasih pada kami, jemaat yang ini dia udah ini saja. Kalau Tuhan mau tambahkan itu urusan Tuhan. Karena semua ada perusahaan kecil, ada perusahaan besar, ya kan? Dan semuanya Tuhan yang punya. Jadi saudara, untuk masuk ke tingkat ini ada yang keempat lagi, yaitu kita dibedakan. Ya kan? Tidak keren. Oh, panggungnya aja nggak bagus, jelek gitu. Wah, di sana loh panggungnya keren. Iya kan, sound systemnya nggak ada dengung-dengung. Di sini lain kali. Iya, sampai satu waktu pendetanya bilang, ini orang kampung banget ya gereja Gerah Betel ini ya. Ini kampung banget ya, saudara, kuno banget. Itu gua suruh masukin untuk ditayangkan. Dia datang khotbah dan pakai LCD ya, nggak salah dia mau tayangkan ya. Terus ini komputernya bermasalah dan itu nggak bisa-bisa, terus dia teriak, pendetanya teriak, ini goblok banget sih, orang gereja apa ini kuno banget sih, ya saudara, gaptek amat kuno. Kita ketawa saja saudara, nggak marah, tetap bersahabat dengan pendeta itu, tetap ketawa, sehingga kalau ingat dia ngomong itu kita ketawa, bukan main. Bukan berarti kita mengetahui kebodohan kita, enggak, artinya ini apa? Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Maksudnya ya biasa aja, nggak apa-apa lah, ya kan? Tuhan kirimkan orang yang pintar supaya bisa. Iya, saya suka bilang, kenapa gereja lain ada malaikat terbang-terbang itu kalau keluar, kok gereja kita kagak ada? Terus nggak ada tuh, lihat, iya burung kalau sudah nyanyi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, gereja lain langsung burung terbang gitu. Terus gereja kita nggak ada, saudara. Mic-nya lain kali berhenti, lain kali kagak. Nggak apa-apa, saudara. Ingat, Yesus pernah mengizinkan terjadi. Tapi Yesus punya tujuan pada perempuan ini. Amin, saudara. Nah, kemudian kita yang kelima. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus membedakan suku, membedakan, iya. Jadi kau bukan terhitung domba, kau bukan terhitung itu, kau bukan terhitung. Gak apa-apa, saudara. Gak terhitung pendeta keren, gak terhitung pendeta hebat, gak terhitung pendeta pintar, gak terhitung pendeta yang punya mall besar, gak apa-apa. Iya, ngapain? Orang bilang, ngapain lu terus di modern? Itu persembahannya kecil banget. Pindah aja di gereja hebat, lu punya talenta hebat. Iya, di situ lu kalau terus di modern, lu dapat jadi nggak berkembang, lu pasti duitnya cuma sedikit. Lihat nih, gua keluar, gua jadi kaya raya. Gak apa-apa, saudara. Yang tinggal cuma sambilan karter.
juga Tuhan berkati. Karena akhirnya orang-orang tidak bisa pergi lagi ke gereja kaya, di rumah aja dengan sama-sama di WhatsApp-nya. Ya kan? Nggak apa-apa saudara, karena Yesus pernah menguji perempuan ini seperti itu juga. Untuk menjadi orang yang menang, bisa melihat si iblis itu keluar. Nah saudara, yang kelima. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang kelima. Sekarang kita belajar tentang, kalau tadi dia minta belas kasihan, tapi kemudian yang kelima, dia tidak lagi, bukan tidak minta belas kasihan, tetapi dia tersungkur saudara. Dia mendekat dan menyembah. Dia tidak lari, dia tidak bilang, ngapain. Ya, di situ kita dihina sama pendetanya. Di situ, ini Tuhan Yesus loh saudara. Ya, Tuhan Yesus kan lebih rasanya, wah pendeta bisa punya kekurangan. Tapi Yesus nih bilang, gua gak diutus di kamu. Kamu kan dombaku. Saudara, tapi di sini perempuan ini tidak tersinggung. Kalau kita kan suka banyak tersinggungnya. Mau pendeta, mau jemaat tersinggung luar biasa. Tidak di ngomongin, dia bilang ngomongin. Iya, orang lain yang nyampein fitnah supaya nggak suka masuk gereja situ, supaya katanya, oh pendeta itu ngomong, padahal pendetanya nggak ngomong. Hanya orang punya fitnah supaya orang itu nggak usah di gereja itu, saudara. Jadi orang percaya. Tapi saudara, yang kelima, perempuan ini punya sikap yang luar biasa. Dia tidak tersinggung, dia tidak lari dan lemparin batu, atau dia tidak lari dan ngomongin ke orang-orang, jangan ikut dia. Ya, masa dia Yesus kayak begitu, masa Tuhan kayak gitu, masa dia yang menyembuhkan dan ini modelnya kayak gitu, beda-bedain orang. Wah, aku nggak mau. Perempuan ini tidak. Ini kuat, fisik kuat, mengerti siapa Yesus. Maka bukan karena merek gereja, bukan karena pendetanya berkhotbah keras dan kau tersinggung. Karena banyak orang, karena mereka pengen diulas, elus-elus seperti baby-baby saja. Yang kalau mau cebok pun dicebokin. Iya, mau pipis pun diangkat. Saudara, sekali lagi, Yesus mau membentuk kita menjadi lebih dari pemenang. Menjadikan kita orang-orang yang tangkas, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, tidak cepat sakit hati, tidak cepat berpikir yang enggak, tetapi datang dan mendekat. Oh, ini yang paling luar biasa. Datang dan mendekat dan menyembah. Maka yang kelima, apapun yang dibuat Yesus atau pendetamu atau siapapun, karena kau tidak lihat Yesus, tapi kau lihat orangnya kan, lihat pendeta, lihat teman yang rohani yang apa, terus kemudian kau tersinggung. No, jangan ada tersinggung nih. Tetapi terus datang mendekat dan menyembah dia. Jadi yang kelima, maju terus, jangan mundur. Yang keenam adalah menyembah. Yang keenam adalah menyembah. Kalau tadi datang mendekat, artinya maju terus. Jangan lihat ke belakang. Jangan jadi istri Lot, jadi tiang garam. Tetapi maju, mendekat. Hamba Tuhan yang sudah meninggal, dengan lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lihat ke belakang. Tapi fokus kepada visimu, yaitu Tuhan akan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat bebanmu, Tuhan membalut luka hatimu. Maka inilah yang harus terus mendekat. Terus yang keenam adalah menyembah. Setiap malam kami menyembah Tuhan. Menyembah bukan hanya menyanyi dengan lagu pelan-pelan, tidak.
Menyembah artinya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12:1. Dan dia bilang, ubahkan. Kita harus berubah. Persembahkan artinya hidup kita, keseharian kita harus dilihat orang adalah persembahan, konsekrasi, saudara. Ada persembahan konsekrasi, bukan cuma ya kalau gua enak gua mau, kalau gua nggak enak gua nggak mau. Itu bukan penyembahan. Penyembahan yang benar adalah konsekrasi. Penyembahan benar adalah hal di mana Anda bayar harga. Anda bawa hidupmu. Ada lagu, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbahmu ku mesbah itu kalau nggak ada api nggak nama mesbah. Kuserahkan seluruh hidupku. Kita dibakar, kita ditaruh, ya ditaruh di atas mesbah. Dan disitulah namanya penyembahan. Ada konsekrasi, ada sesuatu yang naik di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang harus, saudara, walaupun kadang-kadang ada letih, ada lemah, tapi ingat baik-baik, ada Tuhan yang bisa menolong. Sehingga tidak perlu diperbesar kelemahan, ketakutan, kecewa, marah, sakit hati. Nggak perlu. Karena hidup ini adalah konsekrasi, persembahan di mesbah Tuhan. Itu yang keenam ya. Menyembah. Kalau Anda melakukan tugas Anda dengan benar, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai karyawan, Anda sebagai hamba, makanya dinamakan hamba. Karyawan. Apa yang disuruh lakukan saja. Anda suka atau nggak suka, Anda lakukan saja dengan senang hati. Jangan pakai bilang nggak suka. Harus Anda datang dan benar tulus di hadapan Tuhan. Dan saudara, setiap kali kalau kita datang dengan tulus dan benar, itu adalah penyembahan kita pada Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Nah saudara, kita lihat lagi yang ketujuh. Yang ketujuh dikatakan, ia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini yang ketujuh ya. Tuhan tolonglah aku. Ingat kata dari Petrus. Waktu Petrus berjalan di atas air, dia tidak merasa bahwa itu air. Dia jalan seperti di atas kaca. Karena dia pandangannya ke Tuhan. Tapi di waktu dia mulai merasa, wah gua keren ya. Ya, lama-lama dia waktu dia berpikir, kenapa? Oh hebat amat. Terus kemudian dia mulai jatuh ke kedagingan. Dia mulai berpikir dia ini langsung dia mulai kembali kepada perasaan. Langsung dia rasa ada dingin-dingin, ada angin, ada dingin-dingin. Kembali dia melihat dirinya. Dia rasa dia keren, dia rasa dirinya. Maka dia mulai tenggelam. Sewaktu tenggelam itu, roh ketakutan muncul. Maka dia berteriak, tolong aku Tuhan. Ada orang-orang yang pendeta, kalau sudah hebat berbahasa Inggris, maka dia kalau bilang tolong, dia bilang, colong aku Tuhan. Colong aku, colong aku. Colong apanya? Bilang aja, tolong aku Tuhan, tolong. Dulu nggak pintar bahasa Ibrani, nggak pintar bahasa Israel, bahasa Ibrani, bilangnya tolong. Setelah pintar bahasa Ibrani, pintar bahasa Inggris, maka bilangnya colong aku, colong aku. Saudara, maka kita mulai dengan ketulusan, kejujuran. Tuhan tolong aku. Maka itu bagian ke-7 ya. Tolong aku Tuhan. Artinya kau kembali berdoa. Tolong artinya meminta, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Melalui sikap-sikap ini datang pada intinya kita berseru. Maka saudara, apakah langsung? Tidak.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan kasih sindiran. Kalau Anda mendapat sindiran di khotbah, saudara, nggak apa-apa. Yesus juga suka nyindir kok. Ya, Yesus suka nyindir. Di bagian ke-8, ya ada sindiran yang keluar dari Tuhan. Itu bukan buat anjing sayang, itu buat anak-anak, bukan buat anjing. Kalau kita orang mulai berpikir kita orang rendahan, kita nggak layak. Kita nggak layak masuk mendapatkan jatah itu, nggak layak. Kita nggak layak. Ya, kamu nggak termasuk grup itu yang bisa menikmati enaknya makanan itu, enggak. Kalau kita mengalami seperti itu dan kemudian disamakan dengan anjing kurap itu, anjing yang nggak dihargai. Saudara, kalau di Amerika ada anjing disayang saya dan dibikin seperti anaknya, disayang saudara. Tapi ini yang Tuhan lambangkan, anjing kurap, anjing itu cuma di lantai, cuma dapat. Saudara, kalau Anda dibedakan tingkat dan Anda tidak dikasih, ini sepertinya tidak dikasih saudara. Dia bilang enggak, roti firman Tuhan, roti melambangkan firman Tuhan kan. Nah saudara, maka ini yang ke-8, Anda harus tetap rendah hati. Apapun disamakan Anda dengan siapa, dengan anjing, dengan pengemis, dengan siapa, tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati. 8 itu rendah hati ya. Maka saudara, kita lihat di sini kata perempuan itu, benar Tuhan. Benar Tuhan, benar. Jadi tidak berbantah aja. Coba itu pendeta bilang ke gua, ini Tuhan Yesus lebih dari pendeta. Saudara. Kalau pendeta manusia bisa begitu, tapi Tuhan, ini Tuhan yang dibilang penuh kasih masih bisa. Kita bisa sampai di proses angkat Tuhan menjadi anak kesayangannya, menjadi lebih dari pemenang. Bayangkan iblis lari karena kita melewati. Terus kemudian dikatakan, benar Tuhan. Yang ke-9, jangan suka memberontak. Dibilang apa? Diremehkan. No problema. Ya, diremehkan. Yang ke-8 itu kan, diremehkan, dianggap hina. Tapi yang ke-9, tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Karena itu dia katakan, benar Tuhan, artinya jangan memberontak. Yang 9, jangan baku bantah, orang bilang. Jangan langsung bela diri, gak usah bela diri. Tuhan pembela kita. Karena bukan dari mana datangnya pertolongan, semua datangnya dari Tuhan. Cuman Tuhan. Biar saja orang menilai kita anjing, kayak orang menilai kita nggak cocok, nggak layak, no problema. Diam. Lagu itu bilang, diam, lihat pada Tuhanmu. Diam, Tuhan berperang gantimu. Diam, oh, diam, Tuhan beri kuat padamu. Saudara, tetap diam. Tidak bela diri, tidak memberontak, tidak membenarkan diri, no. Maka kemudian yang ke-10 ini, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini ke-9 kan? Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya suka kata namun itu, saudara. Namun, artinya, ya nggak apa-apa kok anjing. Dia tidak bilang apa-apa, dia bilang benar Tuhan. Artinya dia membenarkan. Karena setiap perkataan Tuhan itu benar, ya dan amin. Karena mereka keturunan Kanaan, yang dikatakan dari Ham.
maka di sana dianggap pemberontak. Di sana dianggap orang-orang yang tidak baik, saudara. Nah, dia tidak melawan, dia tidak melawan, dia tidak bilang, ya. Tapi kan kalau orang percaya pada Tuhan kan disela, enggak, dia tetap bilang benar. Wah, luar biasa, ini tidak memberontak. Dan yang ke-9 artinya di sini dikatakan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya. Perkataan inilah dan sikap inilah yang membuat perempuan ini mengalami kasih karunia Tuhan, mendapatkan perhatian Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Apapun yang orang buat pada kita, apapun, kalau ini Tuhan dan murid-muridnya. Tapi yang terakhir ini dikatakan, maka namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhannya. Seorang yang menyamakan dirinya dengan apa saja yang dikatakan orang tentang dia. Dan kemudian dia tetap punya solusi, jalan keluar. Jadi dia tidak menilai bahwa itu kotor, itu jorok. Enggak. Dia bilang itu pun adalah makanan. Sebab apa saja kalau didoakan dalam nama Yesus, itu menjadi berkat. Maka saudara, apapun yang kau dengar firman Tuhan, wah firman Tuhan yang sana mah asik, yang sini mah wah ngapain. Ya, jadi orang-orang bedain rema-rema yang di mungkin yang di Moreno dia bilang itu cuma nyanyian kayak rema-rema rema-rema artinya tidak bagus, kotor dan jorok. Gak apa-apa, saudara. Sekali lagi dia bilang, namun dalam segala hal kita ini lebih dari memenang. Dalam segala hal, dalam diojok-ojok, dihina, dijelekin, dikata-katain, dibodoh-bodohin, di apapun, kita tetap punya rema-rema yang jatuh di meja Tuhan. Tetap rendah hati, tetap punya jalan keluar, tetap merasa tidak masalah dalam keadaan cuman rema-rema. Saya bersaksi pada Anda berapa aja yang kasih apa saya bilang, dan saya bilang enggak, saya tetap percaya bahwa itu adalah berkat Tuhan. Yang orang bilang, alah cuman segitu aja bersaksi. No, itu adalah dari Tuhan. Sedikit pun seperti rema-rema pun yang aku dapat, aku bersyukur pada Tuhan. Jangan nanti yang gede-gede. Dari yang kecil, setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Maka hasilnya di sini dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata, sekarang masa doanya sudah mau beres. Tuhan sudah menjawab. Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Tuhan tidak bilang, hai anak, hai perempuan. Dia katakan satu jabatan yang indah. Hai ibu. Kenapa, saudara? Tuhan bilang, yang menjadi orang tua saya, ibu saya adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. Waktu semua orang, dia bilang, loh ini anaknya Ibu Maria. Ya kan ada banyak Maria di Mount Hermon, ya kan? Ibu Maria. Terus dia bilang, no. Orang tua saya, yang menjadi orang tua saya, ibu saya adalah anda-anda yang mendengar firman. Dan inilah pelaku firman yang keluar sebagai pemenang. Karena apa? Dia menang. Karena iblis lari. Iblis pergi. Iblis keluar. Maka di sini dikatakan, maka Yesus menjawab dia, hai ibu, besar imanmu. Lebih dari pemenang itu orang yang besar iman. Bukan dibilang iman saja, tapi dia bilang besar iman. Yang lain dibilang, hai ibu, imanmu menyelamatkan engkau. Tapi wanita Sirofenesia Kanani ini adalah spesial, Tuhan. Dan perdarahan, hai ibu, imanmu menyelamatkan engkau.
Tapi wanita yang ini beda. Orang yang diproses akan memiliki iman yang besar. Bukan dari manusia yang bilang, Tuhan sendiri yang bilang. Inilah, kalau Tuhan sendiri yang bilang, berarti wanita ini lebih dari pemenang. Wanita ini orang yang sudah diproses. Seperti di Roma 8 itu dibilang, menderita dan ini dan ini dan ini. Tapi kamu punya iman lebih dari pemenang. Saudara, apa yang sudah kau alami? Mungkin kau cuma dibedakan. Mungkin kau cuma tapi kau belum seperti itu. Coba Anda lihat berapa poin ini. Untuk menjadi iman yang besar. Iman yang besar. Wow, tingkatnya bukan lagi, hai perempuan, imanmu menyelamatkan engkau. Tidak, tapi dia bilang, hai ibu, satu kehormatan. Saudara, gak gampang kalau Tuhan bilang hai ibu. Ini adalah panggilan status seorang yang melakukan firman, yang mendengar firman. Dia bilang yang melakukan firman benar-benar itu adalah ibuku. Itu adalah bapakku, itu adalah ibu. Maka terakhir itu adalah perempuan yang melakukan firman. Maka dia naik ke tingkat orang yang dihormati. Orang yang dipercayai oleh Tuhan. Karena iman yang besar, Tuhan mencari iman. Lukas 18 dikatakan, adakah iman di bumi ini? Kalau nanti Tuhan, ya saya ajak Anda melihat ya. Lukas 18. Kata Tuhan ayat, iya dari ayat 5, Lukas 18 ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Lihat, janda ini nyusahin, kata ini contoh. Tetapi kenyataannya yaitu wanita Kanaan. Yang terus datang. Dia katakan di sini ya. Coba kita lihat. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Yesus menolak terus kan. Saudara, di sini dikatakan berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Yesus tidak menganggap dia seperti anjing. Yesus tidak menghormati. Karena Yesus waktu murid bilang, usir raja, suruh dia pergi. Yesus tidak bilang, jangan, kasihan. Tidak. Bahkan Yesus bilang, oh, aku tidak diutus padamu. Wah, ini seperti wanita yang berdoa terus-menerus. Janda yang berdoa. Maka Anda lihat di sini. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Lihat cara berdoa seperti ini. Mendekat, menyembah dan terus. Tolong aku, tolong aku. Terus dihina, dibilang anjing, dibilang apa. Sini Anda perhatikan. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Karena hanya doa orang benar, besar kuasanya. Benarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang. Akhirnya menyerang aku. Yang ke-12, never give up. Seorang yang keluar menjadi lebih dari pemenang. Seorang yang tidak pernah menyerah. Terus seperti janda pada hakim ini. Seperti wanita Kanaan ini yang tidak menyerah. Apa saja ada hikmat aja untuk dia bilang, oh nggak apa-apa anjing itu makan rema juga, nggak apa-apa aku di sini, stay di sini, aku tetap di sini, aku pun mau makan rema itu nggak apa-apa. Saudara, dibedakan pun tidak apa-apa. Ingat satu waktu kita akan dinaikkan Tuhan. Maka itu dikatakan, ya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi berarti janda atau wanita Kanaan ini adalah orang pilihan. Dia katakan, hai ibu, besar imanmu, lu pede amat.
PD tinggi, PDT, PD-nya tinggi, pede amat. Besar imanmu. Di sini yang dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Jadi dia adalah orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadanya. Kalau Anda terus, ya, pagi Anda doa sendiri kan, siang dan malam Anda doa dengan kami, ya. Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Hanya sepanjang perjalanan itu. Mungkin kita membutuhkan waktu agak lama karena Tuhan memproses sampai karakter kita berubah. Sikap, cara berpikir kita berbeda. Perubahan cara, perubahan dalam jiwa kita menanggapi persoalan, masalah sekeliling kita. Kita bukan lagi orang dunia, tapi kita orang surga. Karena cara memandang kita sudah beda. Sebelum meminta, Tuhan bilang doa Bapa kami, ampunilah dosa kesalahanku seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Inilah orang surga, orang pilihan. Diapain? Kita telan aja, masalah telan aja, udah apa-apa dan terampil lagi seperti biasa. Tidak, kita tampil beda sebagai orang yang lebih dari pemenang. Maka di sini dikatakan, segera membenarkan mereka. Aku berkata kepada ia segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan wanita Kana ini, wanita Sirofenesia, Tuhan dapatkan iman pada dia. Amin. Maka iblis tidak bisa lagi mencengkeram dia. Sebab itu dikatakan di sini, inilah orang yang punya iman besar. Karena Tuhan cuma cari iman. Adakah iman di muka bumi? Tapi yang ini imannya ditambah iman yang besar. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kalau kau pengen apa? Kalau kau sudah diproses dan kau adalah orang yang melekat pada Tuhan, orang yang terus percaya pada Tuhan di proses apapun, Anda sudah mengalami dan Anda tidak berubah, Anda tetap sama, menjadi orang yang baik, menjadi orang rendah hati, menjadi orang yang tidak stres, menjadi orang yang bisa melupakan apa yang tapi terfokus kepada Tuhan terus. Maka di sini dikatakan besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tadi kita baca di dalam bilangan 14 sebelum saya mengakhirinya. Bilangan 14. Dia katakan ayat 20 berfirman Tuhan waktu doa Musa, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Maka Tuhan memberikan kepada wanita. Kita belajar dari bilangan itu, Tuhan memberikan sesuai permintaan, maka wanita ini pun Tuhan berikan. Dikatakan seperti yang kau kehendaki. Ingat di perjanjian lama ada Musa. Tapi di perjanjian baru ada wanita Kanaan. Orang pilihan. Karena di dalam Lukas 18 Tuhan melambangkan janda itu perumpamaan, tapi ini kenyataan. Perumpamaan. Dan Tuhan bilang bahwa orang pilihan, maka berarti hai ibu itu pilihan. Orang pilihan karena dia mengerti firman dan terus mengandalkan Tuhan. Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga si setan lari, anaknya sembuh. Amin, saudara. Setan apa yang ada pada keluarga? Setan apa? Kesetanan mata duitan, kesetanan apa saja, saudara. Menjadi gila, gila hormat, gila apa? Saudara,
gila jabatan, gila kedudukan, gila semuanya. Dan menjadi rakus, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang sombong, saudara, itu namanya kerasukan setan. Bahkan sekarang virus corona itu adalah kuasa-kuasa yang tidak kelihatan, seperti si iblis nggak lihat tapi manifestasinya kelihatan. Membuat orang jadi pemarah, orang jadi tidak saling mengasihi, dan menjadi seperti membedakan. Tapi ingat baik-baik, kau bisa keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan inilah waktu Tuhan menjawab Musa, menjawab Yosua dan Kaleb, menjawab Musa. Tuhan juga menjawab wanita Kanaan ini sama. Apa yang kau kehendaki, ulanglah ibu. Sudah. Maka masalah corona, masalah kekurangan ekonomi, masalah ketakutan hidup, sudah. Serahkan pada Tuhan. Stay positif. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa tinggal di rumah saja. Sampai dibilang boleh kumpul-kumpul. Ya, saudara, maka nikmati saja. Tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kau adalah orang yang lebih dari pemenang. Disingkirkan, dipisahkan, dan disuruh diam saja, no problema. Ya, terus hati kita besar. Kita tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap sering mandi, dan makan yang bagus-bagus katanya, vitamin dan bagus-bagus, dan terus bergembira. Dan Tuhan pasti. Dan jangan lupa terus berdoa. Karena yang penting itu cari Tuhan, mendekat dan menyembah. Jadi tadi ada berapa? 12 apa 13? Nah, saudara, pelajari, karena kita pasti akan mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Nah, saudara,